Nah, berikutnya dari seluruh formasi ini berada pada dinas pendidikan semuanya. Kira-kira nanti bagaimanakah untuk pendistribusiannya? Pada video ini kita akan berbagi update informasi dan juga sekedar gambaran untuk pendistribusian formasi P3K Guru 2023 yang saat ini berada di Pemda semua ya, atau di dinas pendidikan semua. Sehingga nanti teman-teman bisa memetakan peluangnya dan nanti kita akan masuk posisi yang aman ataukah tidak. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita ambil salah satu contoh, yaitu salah satu formasi P3K Guru yang ada di salah satu daerah ya. Dari mana tadi ya? Dari Morowali atau Polewali Mandar gitu ya. Nah, ini salah satu contoh untuk formasi tenaga guru. Ini berbeda dengan formasi P3K tenaga kesehatan maupun juga formasi P3K tenaga teknis. Nah, untuk formasi P3K Guru seluruhnya ini adalah untuk alokasi formasi. Misalkan untuk guru agama Hindu ada 1, kemudian guru agama Islam ini ada 16, kemudian guru TIK ada 12, sehingga totalnya ada 230 formasi P3K Guru. Ini adalah seluruh formasi, ini berada pada dinas pendidikan, teman-teman. Dan nanti dari dinas pendidikan ini nanti akan mendistribusikannya kepada teman-teman P1, P2, P3 maupun juga P4. Nah, selanjutnya dari formasi yang seluruhnya berada pada dinas pendidikan ini nanti akan didistribusikan menggunakan mekanisme urutan penempatan seperti ini, yaitu untuk tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi itu tersedia. Nah, ini adalah untuk urutannya. Kemudian misalkan di sini adalah untuk guru agama Hindu misalkan. Guru agama Hindu misalkan di sini formasinya hanya ada 1, berarti di sini kan kalau diurutkan nanti akan didahulukan untuk yang PG dulu, yaitu yang P1 yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan di sini yang PG ini ada guru yang punya ijazah yaitu guru agama Hindu ini dan dianggap linear, maka di sini nanti untuk guru agama Hindu THK 2, kemudian yang level bawahnya ini nanti prioritas bawahnya tidak akan bisa melakukan resume ya, tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, dikarenakan di sini nanti untuk tahapan pengisian formasi itu adalah diurutkan mulai dari guru yang sudah lulus passing grade, ini nanti langsung penempatan. Artinya ketika login ke akun SSCASN nanti kita langsung konfirmasi penempatan. Ini nanti untuk PG 2021 pun ini nanti akan diurutkan per prioritasnya, didahulukan dari THK 2, kemudian dari guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, di sini nanti kita dapat formasi atau enggaknya ini tergantung dari kuota formasi yang ada. Misalkan kalau formasinya ini adalah untuk guru PJOK misalkan ya, guru penjasa orkes ini ada 47. Kalau misalkan yang lulus passing grade ini hanya ada 35 atau sudah habis, maka di sini nanti seluruhnya akan diberikan kepada ini yang bawah ini, THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga non ASN. Tentunya dengan menggunakan mekanisme seleksi CAT ya. Nah, berikutnya terkait tentang penempatan, misalkan kita cek di untuk yang lulus passing grade dulu misalkan. Nah, di sini nanti yang akan menjadi indikasi bahwa kita nanti bisa ditempatkan atau tidak untuk yang sudah lulus passing grade, tentunya nanti akan ada berbagai macam indikator ya terkait tentang penempatan guru lulus passing grade, baik itu di sekolah induk maupun juga di sekolah non induk. Nah, misalkan seperti ini, yaitu nanti untuk P1 itu akan diurutkan penempatannya dari P1 yang prioritas kategori tenaga honorer kategori 2. Nah, P1 misalkan di sini adalah kita mengajar di sekolah A misalkan, ini ada 1 orang P1 THK 2. Kemudian untuk kondisinya adalah seperti ini, yaitu masih terdapat kebutuhan ya. Nah, kalau misalkan saya P1 THK 2, berarti saya ini mendapatkan prioritas puncak untuk penempatan P3K Guru tahun 2023 ini. Nah, di sini nanti apakah saya diberikan formasi? Apakah misalkan adalah kita ambil formasi guru kelas misalkan ya. Nah, di sini untuk guru kelas SD ini ada 50 formasi. Maka di sini nanti kalau misalkan saya THK 2, ini adalah P1 lulus passing grade, berarti saya di prioritas puncak, sehingga saya akan didahulukan untuk ditempatkan. Nah, saya apakah ditempatkan di sekolah induk saya? Nah, dikarenakan di sini untuk guru kelas 1 udah PNS, kemudian kelas 2 PNS, kelas 3 P3K,
kemudian kelas 5 PNS, kelas 6 P3K. Nah, posisi saya sebagai guru honorer ini adalah saya tuh di Dapodik itu mengajar di kelas 4 ini. Nah, sehingga dari 50 formasi yang satu ini nanti akan diberikan kepada saya, yaitu prioritas pertama THK 2 ini, dan saya ditempatkan di sekolah saya sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam aturannya kalau misalkan di sekolahnya itu ada formasi, ada kebutuhan maksudnya, ini nanti akan ditempatkan di sekolahnya. Barulah kalau nggak ada kebutuhan, ini nanti akan ditempatkan di sekolah lain ya teman. Ini adalah contoh untuk penempatan yang di sekolah induk. Kemudian untuk contoh yang kedua, nah setelah teman-teman yang P1 THK 2 ini sudah kelar, nantinya akan dilanjutkan untuk penempatannya itu diberikan untuk teman-teman guru honor sekolah negeri yang P1 ya. Nah, guru honor sekolah negeri P1. Nah, misalkan seperti ini. Untuk kondisinya adalah seperti ini. Misalkan posisi saya adalah di sini, guru kelas 4 ini misalkan ya. Ini adalah untuk guru PNS, ini adalah kelas 1, kelas 2 PNS, kelas 3 kosong nggak ada yang ngajar. Kemudian kelas 5, 6 ini adalah udah ASN, PNS dan P3K. Saya posisinya di sini. Nah, saya ini P1 dari guru honor sekolah negeri, ini adalah nanti akan saya ditempatkan di sini. Nah, kemudian untuk yang di sini kosong ini nanti akan ditempati siapa? Nah, kemungkinan akan ditempati oleh prioritas yang berikutnya, yaitu entah itu P1 honor sekolah negeri yang di sekolahnya nggak ada kebutuhan, atau mungkin juga dari lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, berikutnya di sini adalah untuk P1 lulusan PPG misalkan. Nah, P1 lulusan PPG dan juga P1 guru swasta ini adalah semuanya tidak memiliki sekolah induk ya. Meskipun mereka mengajar di sekolah swasta misalkan, ini adalah mereka nggak dihitung untuk yang tampilan seperti ini, yaitu pembagian seperti ini nggak ada. Dikarenakan di sini yang dimaksud dengan induk itu adalah yang di sekolah negeri ya. Nah, kemungkinan ini nanti untuk yang kosong ini nanti akan ditempati dari lulusan PPG P1. Nah, kalau lulusan PPG 1 udah selesai, kemudian P1 THK 2 udah selesai, honor sekolah negeri selesai, P1 PPG udah selesai, maka barulah nanti akan diberikan kepada P1 guru sekolah swasta. Sehingga di sini adalah yang formasi 1 adalah diberikan di sini adalah untuk lulusan PPG. Kemudian yang di sini kalau misalkan di sini udah nggak ada ya, ini udah tempat ini kan. Ini nanti dia tuh tempatkan di mana? Nah, untuk P1 swasta nanti akan ditempatkan pada sekolah yang masih membutuhkan, namun tidak menggeser dari guru induk yang ada di sana. Misalkan adalah seperti ini, ada suatu formasi dalam suatu sekolah dan di sana itu ada honornya ya. Nah, kalau misalkan di sini ada honornya ini nanti nggak bisa. Nah, di sini kita buang saja, misalkan adalah seperti ini. Jadi untuk penempatan P1 swasta kira-kira adalah nanti seperti ini ya. Oke, coba kita cek dulu. Nah, misalkan di sini adalah untuk guru kelas 4 nih kosong. Nah, jadi di sini nanti untuk P1 yang guru sekolah swasta ini adalah penempatannya di mana penempatannya? Nah, P1 guru swasta ini nanti penempatannya adalah bukan di sekolahnya sendiri ya, bukan di sekolah swasta, namun tetap di sekolah negeri. Nah, bisa jadi nanti dia dikarenakan ini adalah guru honor, ini adalah dia tuh mengajar kelas 4 kan, nanti nggak boleh tergeser kan. Maka di sini kosong, nggak ada yang ngajar, maka guru swasta inilah yang nanti akan ditempatkan di sini. Kalau misalkan di sini ada honornya, maka dia nggak bisa tempatkan di sini. Tempatkan di mana? Dicarikan di sekolah lain yang di sana itu ada kebutuhan, nggak menggeser. Kalau misalkan semua sekolah udah penuh gimana? Maka P1 swasta ini belum bisa ditempatkan lagi ya di tahun ini. Nah, selebihnya ini adalah untuk penempatan P1, selebihnya untuk yang P2, P3 dan juga P4 nanti mengikuti seleksi dengan menggunakan mekanisme CAT BKN ya untuk sekarang ini. Dan nanti ada sesi wawancara sebagai lanjutan dari CAT-nya. Nah, itulah merupakan mekanisme seleksinya. Di sini adalah untuk seluruh formasi P3K Guru 2023 ini seluruhnya ngumpul berada di Dinas Pendidikan. Untuk pendistribusian formasi itu nanti akan diurutkan seperti ini, dicari semua yang udah lulus passing grade dulu ditempatkan. Setelah itu barulah dibuka untuk seleksi sesuai dengan mekanisme seleksi prioritasnya.